ifzuli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal hilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ayo, ayo, Pak Marto. Udah mulai? Ayo kakak, dimulai. Udah masuk semua kan? Udah semuanya? Sudah. Ayo. Sumarto berasa gurunya ya, Rek? Iya dong. Guru, moderator. Monggo, moderator. Biar cepat selesai. Ayo kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita. Biasa saja kak? Biasa saja. Enggak mukanya. Biasa saja atau bagaimana? Biasa aja. Aja dong, santuy. Oke. Santuy. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kesempatan untuk jadi moderator. Kali ini pertemuan kali ini presentasi dari kelompok 1 dari kelas 1A. Ayo tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. Yeay. Baik, bisa dimulai presentasinya? Ya, langsung saja saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan judulnya apa? Judulnya. Lah, kepiye moderator? Judulnya apa? Kelompok 1? Pancasila dalam lintasan sejarah. Ya, Pancasila dalam Lintasan sejarah. sejarah. Ya, saya Apa persilakan. udah keluar? Ininya PPT aku udah keluar belum di situ? Sudah. Background putih. Background putih. Sudah. Udah ya? Belum. Udah ya, bisa saya mulai? Belum di aku, belum keluar. Udah belum? Belum keluar. Belum mau klik. Oh, kamu belum diklik ah? Bentar. Punya aku ini salah. Fokus, Rek, fokus. Sudah? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari dan saya Devi Fitria Pramudita. kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan Pancasila dalam lintasan sejarah. Pancasila sudah melewati beberapa masa, mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan masa pasca kemerdekaan. Sebelum masuk pada materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu arti dari Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila kalau diartikan adalah 5 dasar. 5 dasar sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila. Apa saja itu? Untuk sila pertama, apa ada yang tahu lambang
Lambang untuk sila pertama? Bintang. Bintang, Kak. Bintang, Bu. Bintang. Bintang dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bintang? Karena bintang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang menerangi negara Indonesia. Nah, latar belakangnya warna hitam ini menggambarkan warna alami dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupannya. Untuk sila kedua, ada yang tahu sila kedua dilambangkan oleh apa? Halo. Oke, next ya. Pantai. Sila kedua yaitu dilambangkan oleh rantai emas. Kalau kita zoom di sini, rantainya ini bentuknya berbeda-beda, ada yang lingkaran dan ada yang kotak. Nah, lingkaran ini melambangkan pria dan kotak ini melambangkan wanita. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria maupun wanita memiliki kesetaraan yang sama sebagai rakyat Indonesia. Dan sila ketiga dilambangkan oleh apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon jambu. Kenapa pohon beringin? Karena pohon beringin pada dasarnya adalah pohon yang sangat besar dan tinggi, serta memiliki daun yang lebat, yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun cabang akarnya tersebut berbeda-beda, tapi tetap bersatu. Sama kayak suku, budaya, dan agama Indonesia itu berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu. Oke. Nah, lambang keempat adalah dilambangkan oleh banteng. Kenapa kepala banteng? Karena kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki oleh banteng itu sendiri. Ya sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Dan lambang terakhir adalah dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi di sini berwarna kuning dan kapas berwarna hijau dan putih. Bentar, sorry. Nah, maksud dari lambang padi dan kapas ini merupakan simbol, ada yang mau masuk, merupakan simbol sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik, sehingga keadilan dapat terwujud. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai Pancasila pada masa kerajaan. Jadi masa Pancasila itu udah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-14. Nah, itu abad ke-14 itu sekitar 600 tahun yang lalu. Nah, ini adalah bendera Majapahit, dan ini adalah lambang Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara, di mana wilayah kekuasaannya itu meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha.
Istilah Pancasila tertuang pada Kitab Negara Kertagama dan ini adalah contoh dari Kitab Negara Kertagama. Karangan Empu Prapanca dan ada juga di Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada Kitab Negara Kertagama tertulis yaitu Yatnang Geng Wani Pancasila yang artinya Raja menjalankan dengan hikmat kelima pantangan Pancasila itu. Demikian juga dalam berbagai upacara ibadah, dalam berbagai penobatan. Sementara pada kitab Sutasoma, Pancasila itu sebagai gini. Bunyinya seperti gini pada Pancasila Sutasoma. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. Dan 4. Tidak boleh berlaku bohong. 5. Tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Jadi, aturan Pancasila di zaman dulu, di zaman Kerajaan Majapahit itu, untuk aturan bertingkah laku. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Tapi, meskipun Majapahit itu sangat besar dan sangat kokoh dulunya, akhirnya runtuh juga pada abad ke-16. Saat kerajaan Majapahit runtuh, berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangan agama Islam di Indonesia. Di sini ini contoh gambar waktu mereka belajar mengaji, dan yang kedua ini acara sholat Idul Fitri, dan ini pada suasana Lebaran. Tidak hanya agama Islam saja yang memasuki Indonesia waktu itu, tetapi juga bangsa Eropa, yaitu negara Portugal dan Spanyol. Pada awalnya, Portugal dan Spanyol ini hanya untuk berdagang, tetapi lama-kelamaan mereka mengincar rempah-rempah dan mulai menjajah bangsa Indonesia. Tidak hanya Eropa, tetapi juga Belanda. Belanda di sini juga datang untuk menjajah Indonesia, untuk merebut, menguasai rempah-rempah. Tetapi karena perjalanan Belanda ini sangat sulit, maka mereka mendirikanlah VOC. Mereka mendirikan VOC untuk menindas bangsa Indonesia. Contoh penjajahan yang dilakukan Belanda adalah tanam paksa dan segala macam yang merugikan bangsa Indonesia dan yang bangsa Indonesia. Akhirnya selama 300 tahun bangsa Belanda menjajah Indonesia, rakyat Indonesia itu mulai sadar dan ingin merdeka. Nah, tapi contohnya Mataram dan Makassar, salah satu contoh kota yang melakukan perlawanan, tapi belum berhasil karena ajakan untuk melawan bangsa Belanda itu masih belum banyak. Jadi yang pengen merdeka itu cuma sedikit, hanya segelintir saja. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi banyak mengalami kegagalan, sehingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa. Setelah sekian lama, akhirnya Indonesia mengalami perubahan. Akhirnya mereka itu paham-paham mulai mengerti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa untuk bersatu. Nah, dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Akhirnya pada tahun 1908 mulailah muncul banyak pergerakan untuk berjuang menuju Indonesia yang merdeka. Tetapi tadi kan ada Tadi Belanda kan udah menjajah Indonesia selama 300 tahun.
Tapi belum juga merdeka karena bangsa Jepang juga menjajah Indonesia nggak kalah beratnya. Meskipun Jepang hanya menjajah 5 tahun, tapi mereka sangat lebih kejam daripada Belanda. Akhirnya selama 5 tahun itu, dan tepatnya pada tahun 1945, tepatnya April, bersama dengan ulang tahun Kaisar Jepang, memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Setelah penghancuran Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya. Untuk membentuk suatu kemerdekaan, Kaisar Jepang menyarankan untuk membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas dasar negara. Jadi udah terbentuknya BPUPKI ini. Mereka udah merancang untuk membentuk dasar negara. Sidang pertama dihadiri oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin adalah mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan, peri kemanusiaan. 2. Untuk 1, peri kebangsaan. 2, peri kemanusiaan. 3, peri ketuhanan, dan 4, peri kerakyatan. 5, kesejahteraan. Bapak Sutomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut. 1, paham kebangsaan. 2, warga negara berhak tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap saat ingat kepada Tuhan. 3, sistem badan permusyawaratan. 4, ekonomi negara bersifat Asia Timur Raya. 5, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Dan yang Bapak Muhammad Hatta hilang, langsung Soekarno aja ya. Bapak Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu nasionalisme, 2, internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3, musyawarah mufakat perwakilan atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan 5, ketuhanan yang kebudayaan. Nah, itu adalah rumusan-rumusan dasar negara yang masih dirundingkan. Dan sidang kedua dihadiri oleh panitia 9, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, Kiai Abdul Kahar Muzaki, Abikus Cokro Sujoso. Panitia 9 ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik, yaitu persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Panitia 9 berhasil menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam mukadimah hukum dasar. Nah, panitia 9 ini berhasil merumuskan Pancasila sebagai berikut, yaitu yang udah jadi Pancasila sekarang. 1, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan rakyat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang nomor 1 itu karena hanya menjalankan syariat Islam, maka itu diganti hanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena di Indonesia agamanya bukan cuma Islam saja, tetapi ada Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha, dan lain-lainnya. Maka sila pertama diganti ketuhanan yang Maha Esa, dan jadilah Pancasila yang seperti sekarang ini. Jadi kesimpulannya, Pancasila itu sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, tetapi Pancasila pada kerajaan Majapahit itu mengatur aturan berperilaku, dan sekarang
Jadilah sekarang untuk dasar negara. Nah, sekarang materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dita. Silakan, Dita. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya di selanjutnya, yaitu zaman kebangkitan nasional. Pada masa ini berdiri organisasi-organisasi nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Pada zaman kebangkitan ini berada pada abad 10, di mana panggung politik internasional mengalami pergolakan kebangkitan nasional, kebangkitan dunia timur yang menyadari kekuatannya sendiri. Di Indonesia terjadi pergolakan kebangkitan akan berbangsa, yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Umonya. Dan di antara organisasi yang terjadi pada zaman kebangkitan nasional itu pertama, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya disusul adanya organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909 dan diganti secara cepat menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911 yang dipelopori oleh OS Cokro Aminoto. Selanjutnya organisasi disusul oleh Indit pada tahun 1913 yang diketuai oleh 3 serai, yaitu Does Doker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya susul adanya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 dan dibubarkan oleh para pengikutnya dan diganti menjadi Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1921. Kemudian para anggota Demokrat yaitu Mohta dan S. Syahrir membentuk PNI baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1933. Diikuti adanya organisasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Next. Yang kedua, zaman sebelum proklamasi. Bentuknya Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan yang disebut BPUPKI atau Dokirju Dwi Cosakai yang diketuai Dr. Jiman Yodiningrat. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI terjadi 2 kali. Sidang pertama, seperti yang dikatakan teman saya tadi, dilakukan secara 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas tentang dasar negara Indonesia. Adapun anggota yang merumuskan dasar negara diantaranya yaitu Dr. Muhyamin pada tanggal 29 Mei 1945. Di antara rumusannya yaitu peri kebangsaan, kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya oleh Dr. Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pada rumusannya yaitu 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu di antara rumusannya yaitu 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari Insinyur Soekarno inilah ditetapkan pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian zaman sebelum proklamasi pada sidang BPUP kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945 membahas tentang Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Adapun undang-undangnya yang diusulkan ada 3 bagian. Bagian pertama itu 1.
pernyataan merdeka yang berupa dakwaan di dunia atas penjajahan Belanda. Usulan kedua pembukaan yang berisi tentang dasar negara Pancasila, dan ketiga itu berisi pasal kemerdekaan, pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di era kemerdekaan. Di era kemerdekaan ini terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di proklamasi ini terjadi perbedaan pendapat antara dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Sehingga Insinyur Soekarno dan Mohatta diamankan ke Rasdengklok untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Selanjutnya untuk merumuskan nas proklamasi, Insinyur Soekarno dan Mohatta pergi ke rumah Laksamana Dasymaeda untuk merumuskan nas proklamasi, dan akhirnya rumusan dan Insinyur Soekarno lah yang diketik oleh Sayuti Melik. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Mohatta membacakan naskah proklamasi. Kedua, jadi sidang PPKI. Sidang PPKI ini terjadi selama 4 hari. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama ini membahas tentang naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang pembagian Provinsi Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Selanjutnya sidang ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945 dilakukan membahas tentang Badan Tolong Korban Perang, sehingga pada sidang tersebut terjadi pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ini membahas tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Setelah proklamasi ternyata Indonesia masih dijajah oleh Belanda, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan atau Netherlands Independent Administration. Untuk melawan propaganda Belanda, maka pemerintahan RI mengeluarkan 3 maklumat. 3 maklumatnya yaitu pertama, maklumat Wakil Presiden tanggal nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menyatakan pemberhentian kekuasaan luar biasa Presiden yang sebelum masa waktunya seharusnya berlaku selama 6 bulan. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang membahas tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Ketiga, maklumat perintah tanggal 14 November 1945 ini membahas tentang pengalihan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer dengan asas demokrasi liberal. Kemudian pada tanggal 18 Agustus pada rapat PKI ditetapkan Undang-Undang 1945 dan Presiden serta wakilnya. Setelah dimulai pergolakan politik dalam negeri, terjadi pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan RIS ini sebagai taktik secara politik untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 ini mencetuskan UUDS 50 yang berupa tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Tapi nyatanya pemerintah tidak berorientasi pada pemerintah, tapi nyatanya pemerintah masih berorientasi pada asas demokrasi liberal, sehingga tidak sesuai dengan Pancasila. Next. Kemudian di Orde Lama. Orde Lama ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana artinya Undang-Undang Dasar 1945 belum dijalankan sebagaimana mestinya. Dan selain itu pada Orde Lama ini juga jadi konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga menimbulkan situasi politik, ekonomi, dan keamanan makin memburuk. Puncaknya jadi pemberontakan G20 SPKI yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Kemudian akhirnya Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran konstituen. Kedua, yaitu penetapan Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya UDS 50. Dan ketiga, yaitu pembentukan DPR dan MPR dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret ini diambil menurut landasan hukum Dekret hukum darurat. Hukum darurat ini terdapat dua macam, yaitu hukum tata negara darurat subjektif dan tata negara darurat objektif. Hukum tata negara darurat objektif adalah di mana suatu keadaan hukum memberikan wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum. Selanjutnya, hukum tata negara darurat objektif adalah suatu keadaan di mana hukum memberikan wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan hukum, tetapi berlandaskan dengan konstitusi yang berlaku. Dan setelah Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia mulai membaik. Next. Selanjutnya, di era Orde Baru. Di era Orde Baru ini terjadi pergantian presiden, yaitu Insinyur Soekarno digantikan oleh Soeharto. Di pergantian kursi kepresidenan tersebut membuat pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Insinyur Soeharto mengatakan bahwa Pancasila adalah pegangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu pada tahun 1968 Insinyur Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadikan panduan dalam pengucapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Instruksi Presiden tersebut berlaku pada tanggal 13 April 1968. Selanjutnya di era reformasi. Di era reformasi ini menjadi Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, yang artinya Pancasila sebagai pola pikir bangsa Indonesia, menjadi pola pikir bangsa Indonesia.
dan menjadikan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Sebagai Indonesia sebagai negara hukum harus sesuai dengan melakukan perbuatan baik dari masyarakat atau para pemerintah harus sesuai dengan hukum dan dalam pembuatan hukum harus sesuai dengan landasan yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila, yang artinya hukum tidak boleh bertangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa nilai Pancasila sudah terbukti diterapkan. Dari kesimpulan semua pembahas dari saya dan teman saya dapat disimpulkan bahwa nilai Pancasila sudah terbukti telah diterapkan pada masa kerajaan meskipun belum memahami nilai-nilai tersebut. Dengan nilai yang sudah diterapkan pada masa kerajaan, maka bisa dikatakan bahwa sistem kerajaan dulu juga berlandaskan pada Pancasila. Dan Pancasila dibentuk sebagai dasar negara dengan proses yang sangat panjang dan kompleks. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila dalam lintasan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya sesi pertama yang untuk mau bertanya masing-masing kelompok 3 pertanyaan. Silakan. Silakan yang mau bertanya, mohon unjuk. Permisi. Ya. Bukan masing-masing kelompok 3 pertanyaan. Jadi sesi pertama itu 3 pertanyaan bebas dari kelompok mana saja gitu. Ya. Boleh saya bertanya dulu? Silakan, Bu. Bupati. Saya di sini mau bertanya apa yang dimaksud dengan paradigma ketatanegaraan. Ya, silakan. Paradigma. Jangan langsung dijawab dulu ya. Jadi nunggu 3 pertanyaan disampaikan dulu, baru nanti satu. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Coba diulang. Apa yang dimaksud dengan paradigma ketatanegaraan?